perkenalkan nama saya Aulia Priastiza, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan paragraf. Kalimat-kalimat topik yang merupakan inti gagasan penulisnya itu harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Menurut sifatnya, pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi dua pola atau lebih. Ada beberapa metode pengembangan paragraf, di antaranya yang pertama kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan atau naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara beruntutan, selangkah demi selangkah menurut perturutan waktu. Seperangkat kata dapat digunakan sebagai penanda perturutan waktu itu, seperti pertama-tama, mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Yang kedua, ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pengembangan paragraf ini biasa digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Yang ketiga, definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Istilah dalam kalimat topik dikembangkan dan dijelaskan dalam kalimat penjelas. Untuk memberikan batasan yang menyeluruh tentang suatu istilah, kadang-kadang penulis menguraikannya secara panjang lebar dalam beberapa kalimat, bahkan dapat mencapai beberapa paragraf. Dalam hal itu, prinsip kesatuan dan kepaduan dalam paragraf harus tetap terjaga. Yang keempat, analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan, baik bentuk maupun fungsi, untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal. Yang kelima, pembandingan dan pengontrasan. Untuk memperjelas paparan, kadang-kadang penulis membandingkan atau mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal. Yang dapat dibandingkan atau dipertentangkan adalah dua hal yang tingkatnya sama. Kedua hal itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Pengembangan paragraf yang menunjukkan perbandingan pada umumnya ditandai dengan kata-kata seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, dan sementara itu. Sementara itu, pengembangan paragraf yang menunjukkan pengontrasan pada umumnya ditandai dengan kata-kata yang mengandung makna pertentangan, seperti akan tetapi, berbeda dengan, bertentangan dengan, lain halnya dengan, dan bertolak belakang dari. Yang keenam, sebab akibat. Dalam pengembangan sebab akibat, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam pengembangan ini, suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat, atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas, atau dapat juga sebaliknya. Jika akibat merupakan pikiran utama, untuk dapat memahaminya perlu dikemukakan sejumlah penyebab sebagai perinciannya. Sebab akibat sebagai pikiran utama dapat ditempatkan pada bagian permulaan atau bagian akhir paragraf. Pengembangan ini dipakai dalam tulisan ilmiah atau keteknikan seperti berbagai keperluan, antara lain untuk yang pertama,
mengemukakan alasan yang masuk akal. Yang kedua, memeriksa suatu proses. Yang ketiga, menerangkan mengapa sesuatu terjadi demikian. Dan yang terakhir, meramalkan runtutan peristiwa yang akan terjadi. Yang ketujuh, pembatas satu persatu atau contoh. Sebuah generalisasi yang terlalu umum sifatnya harus diuraikan dengan penjelasan. Agar dapat memberikan penjelasan kepada pembaca, kadang-kadang penulis memerlukan contoh-contoh yang konkret. Pengembangan paragraf dengan pembatas satu persatu atau contoh kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Dalam kalimat penjelas, gagasan utama dalam kalimat topik itu diuraikan dengan memberikan contoh-contoh konkret. Kemudian ada repetisi. Pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasannya. Pokok bahasan yang dikemukakan pada awal paragraf diulangi pada akhir paragraf sebagai simpulan. Jadi, jika kata atau gugus kata pada sebuah kalimat diulang pada kalimat berikutnya, pembaca diingatkan kepada informasi yang pernah dibacanya. Dalam pengembangan paragraf secara repetisi ini, sebuah pokok bahasan ditampilkan secara berulang pada kalimat berikutnya. Cara pengembangan dengan pengulangan ini juga dapat dimaksudkan untuk menekankan pokok persoalan atau pokok bahasan dalam paragraf itu. Yang kesembilan, kombinasi. Perkembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan pengombinasian beberapa metode pengembangan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Pengembangan paragraf dengan kombinasi ini paling sering digunakan oleh penulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya, karena cara pengembangan ini memanglah paling mudah untuk dilakukan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.